Heho Pop gengs. Baru-baru ini video seorang pegawai sedang memberi makan ikan di kolam ikannya menjadi trending di TikTok hingga 13 juta viewers. Rasanya jadi pengen punya juga ya. Apalagi udah banyak orang yang terbukti jadi jutawan berkat ternak ikan. Tapi ternyata punya kolam ikan itu nggak selamanya menyenangkan. Apalagi kalau ketemu hal-hal yang mengejutkan seperti yang dialami beberapa orang berikut ini. Hayo, siapa nih yang suka liatin ikan koi? Ikan koi itu emang menarik banget ya buat diliatin. Selain warnanya yang bikin mata seger, ternyata di Jepang ikan koi menjadi simbol cinta dan persahabatan, asik. Nah, di bulan Mei kemarin ada 4 remaja nih yang niatnya pengen bersihin kolam ikan koi, tapi malah dikejutkan oleh sesuatu. Jadi pemilik channel Rizky Art ini mengajak teman-temannya untuk membantunya menguras kolam koi di belakang rumahnya. Sebenarnya untuk kolam ikan koi kan dibersihkan minimal sebulan sekali tuh. Tapi ternyata kolam ini malah dibiarkan begitu saja sampai 1 tahun lamanya. Gak heran kalau bentuk kolamnya udah dipenuhi lumut dan airnya udah keruh. Tapi meski begitu, beberapa ekor ikan koi di dalamnya masih tetap hidup. Mereka mulai dengan menyiapkan alat penguras air, kemudian mengangkat satu persatu tumpukan lumut yang, geli banget liatnya. Kalau dilihat-lihat kolamnya ini lumayan gede juga ya. Mana bentuknya bagus lagi, adem gitu. Sayangnya malah gak dibersihin sampai nyaris terbengkalai kayak gini. Butuh waktu yang cukup lama juga sih nih bersihin ya. Dan tiba-tiba, lihat apa yang mereka temukan. Ada bangkai ular yang kayaknya udah cukup lama mati di situ. Pasti bau banget ya. Masih mending sih nemu bangkai ular. Lah ini, malah nemu ular yang masih hidup. Jadi suatu hari ada seorang peternak ikan nila yang merasa janggal saat memperhatikan jumlah ikan nila di kolamnya. Makin hari kok makin sedikit. Padahal selama ini dia yakin gak ada tanda-tanda penyakit atau hama yang menyerang ikan nilanya. Tapi kok tiba-tiba ikannya makin hari makin berkurang. Ia pun berinisiatif untuk menguras air kolam ikannya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan terkuaklah penyebab ikan nilanya ini berkurang saat ia menemukan seekor ular piton di dasar kolam ikannya. Wih, ngeri banget. Untung gak keluar sampai masuk ke rumah, bayangin deh. Tapi kalau makanannya sebanyak itu emang betah lah. Senasib sama peternak lele ini nih. Ya, bagi yang pernah coba ternak lele pasti tahu sih. Kalau predator umum dari lele kalau bukan musang, lisang, ya ular. Kalau ternaknya di kota, kadang kucing dan katak pun bisa jadi hama bagi benih lele yang masih kecil dan patut untuk diwaspadai. Masih mending kalau cuma kena penyakit gatal. Ikan lele bisa disembuhkan dengan direndam dalam larutan formalin 40 ppm selama 12 hingga 24 jam. Atau penyakit lain yang dipicu karena kualitas udara yang buruk. Suhu udara terlalu dingin atau kepadatan tebar ikan yang tinggi. Solusinya memang tinggal diatur suhu dan airnya. Tapi kalau hamanya udah ular yang lincah kayak gini sih, udah kagak ada lawan sih. Pasrah aja bisanya. Bagi pembudidaya ikan gabus mungkin gak asing dengan nama Mbah Kijo. Ini adalah seorang pembudidaya ikan gabus senior di Jogja yang bahkan disebut-sebut sebagai pelopor dan ahli budidaya gabus di Indonesia. Banyak yang terinspirasi darinya, yang awalnya dianggap gila sama orang-orang sekitar atas hobinya memelihara ikan gabus. Katanya sih, kuncinya adalah lagu Gong 2000 yaitu mencari kejujuran. Jangan sampai nipu orang. Gong 2000, nyanyiannya Amatar Bar. Jadi kita mencari kejujuran. Jangan sampai nipu orang. Nah, ini salah satu orang yang mungkin terinspirasi dari Mbah Kijo nih, beternak ikan gabus. Apa daya pas giliran mau panen malah zong. Bukannya ikan lele melimpah tapi malah ular kadut yang memenuhi dasar kolam ikannya. Parah banget ya. Ya, walaupun ular kadut gak berbisa, tapi ngeri juga kan. Bikin bangkrut peternak lele lagi. Nah, agar terhindar dari serangan ular masuk ke kolam ikan dan bikin usaha ternak kamu bangkrut, nih, ada beberapa tips yang bisa kamu coba. Soalnya kan kita nggak bisa tuh hitungin ikannya tiap hari ada berapa.
Apakah nggak berkurang atau malah udah habis dimakan ular? Makanya lebih baik dicegah. Kalau kolam ikannya terletak di taman rumah kamu, ya kamu harus rajin meriksa kolamnya. Karena biasanya ular bersembunyi di balik-balik tanaman. Kamu juga harus menghindari menggunakan hiasan batu besar di sekitar taman kolam kamu. Soalnya, batu gede di halaman rumah juga bisa dijadiin tempat untuk ularnya sembunyi. Lebih baik sih menggunakan batu kerikil. Terus, salah satu penangkal ular yang cukup ampuh lainnya agar ular tidak berkeliaran di taman bahkan sampai masuk ke rumah kamu adalah dengan memasang tali ijuk di beberapa sudut taman atau saluran air karena ular ternyata nggak suka dengan tekstur yang kasar. Atau bisa juga menggunakan keset bertekstur kasar di dekat kolam ikan kamu. Soalnya sisik ular kan sensitif tuh, dijamin gak bakal mau deket-deket. Tips lainnya adalah gunakan pagar kawat karena lubangnya yang sangat kecil bisa membuat ular besar kesulitan untuk masuk ke dalam taman. Selain itu, kamu bisa mencoba menanam tanaman pengusir ular seperti serai, marigold, atau wormwood karena ular nggak suka baunya yang cukup menyengat. Kalau ada tumpukan kayu, segera dipindahkan atau disusun rapi ya, agar tidak menjadi sarangnya ular. Dan yang paling penting, tutup setiap lubang-lubang yang ada di sekitar rumah agar tidak dilalui ular. Terus, ada yang lebih parah lagi yang terjadi di Desa Mayang, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, tanggal 20 September kemarin. Ada nih, seekor buaya muara berukuran gede yang masuk kolam ikan salah satu warga. Karena panik dan khawatir buayanya bakal menyerang, mereka pun menghubungi petugas rescue pemadam kebakaran Kabupaten Subang. Setelah 4 hari bersarang di kolam ikan warga, petugas pun akhirnya berhasil mengevakuasi buaya seberat 100 kg ini. Walaupun awalnya mereka kesulitan karena buaya ini terus bergerak. Ngeri. Tak hanya ular dan buaya yang patut diwaspadai karena mengincar ikan-ikan yang kamu ternak. Tapi kamu juga harus waspada dengan biawak. Nah, kalau kata Mas Dede Inon nih, cara mengetahui kalau ada biawak di dalam ikan kamu, dalam kolam ikan kamu adalah dengan melihat gelembung-gelembung yang muncul di permukaan. Nah, kan bener aja. Ternyata ada biawak yang menjadi hama di kolam ikan ini. Wah, parah banget kan kalau seandainya nggak dijaga. Mana kolamnya luas lagi. Pasti bakal habis sih ikan-ikannya dimakan biawak.